Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Nuraini Putri Permana dengan NIM 2310212008. Di sini saya akan membacakan sejarah singkat sains. Hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilmu sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilmu mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan diwahyukan. Kitab suci pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis Nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun, kini ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam. Upaya kita mengerti alam dan jagat raya serta penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja seperti begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit dan tulang hewan dan bukti lain, manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, perubahan fase bulan, meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam. Matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam. Bulan menjalani siklus selama 1 bulan. Bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam, jadi bolehlah kita dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita jadi mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tak bisa sekedar menyatakan suatu penjelasan, tak peduli betapapun berilmu atau berwenang dia, harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Memang, dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pertanyaannya. Cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan itu. Prinsip itu bernama falsifiabilitas dan diajukan filsuf sains asal Australia Karl Popper pada 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode ketat empiris, didasari pengamatan dan percobaan, dan objektif, tidak bergantung kepada siapa yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga sudah mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan jelaskan nanti bagaimana sains modern secara mendasar beberapa dengan sains kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa saintis itu kata baru pertama kali diciptakan William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan cara sains disebut filsuf alam. Maka, kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai mencapai bentuk modernnya, serta bagaimana dan mengapa sains kadang mendapat penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Satu pernyataan terkait harus dibahas sebelum saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus, berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar yang mengubah kumpulan pengetahuan yang ada? Sejak lama, bahkan sampai sekarang, pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Namun, Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains abad ke-20, mengguncang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal, ketidak ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja, tapi kemudian kemunculan dan penumpukan keanehan kadang memaksa perombakan serius paradigma dominan di suatu bidang, sehingga terjadi revolusi paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bisa bilang bahwa sains secara umum maju perlahan-lahan, tapi kadang melompat. Grafik di bawah menggambarkan secara kasar bagaimana saya menjelaskan kemajuan sains menuju kebenaran. Sains kuno, abad ketiga sebelum Masehi, abad ke-6 Masehi. Para ahli sejarah memberitahu kita bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik. Pertama,
Pengetahuan geometri mendasar dan canggih tampak cepat muncul. Teorema Pitagoras, kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban, dari Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi karena alasan jelas adalah sains betulan pertama yang muncul di semua tempat dari Tiongkok sampai Amerika. Langit memang menampilkan keteraturan, tataan, keindahan, dan kemegahan. Setiap siang dan malam mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, atau penafsiran. Ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda-tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita mesti menghubungkan penjabaran sains atas gejala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab sementara sains dan agama sebenarnya berguna, karena gejala alam atau jagat berkaitan dengan ritual agama yang kemudian perlu diatur dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi yang membentuk matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir zaman Firaun membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awalnya diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir Sungai Nil sering menghapus batas antar tanah milik orang. Geometri makin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan kuil Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan murni. Semuanya didorong penelitian dan kemajuan beberapa aspek sains alam. Peradaban lain yang banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamia, Irak. Sejak sekitar 3500 sejak Masehi, bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah liat. Pengetahuan dan penerapan teorema Pitagoras bisa ditemukan di catatan dari sekitar 1800 sejak Masehi. Orang Babilonia, juga ahli astronomi, membuat kalender matahari Syamsiah dan bulan Komariah, serta tabel Daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerah. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat sejak sekitar abad ke-6 atau ke-7 sejak Masehi. Thales 640–546 sejak Masehi sering disebut sebagai bapak sains. Dia mencoba memberi penjelasan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam yang diamati. Dia percaya segala hal dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud, cair, padat, dan gas. Contohnya, gempa disebabkan goncangan air tempat daratan mengambang. Thales juga percaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengarahkan segalanya ke tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasar pandangan dan teori mereka mengenai alam kepada dua kaidah penting. Alam semesta itu teratur, kata Yunani, kosmos, alam semesta berarti teratur. Dunia bisa dimengerti dengan cara rasional, makanya filsafat berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani, teologi bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan filsafat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teleologi serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Satu konsep penting yang muncul di antara para filsuf dan ahli alam Yunani adalah atom. Dari atomos berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun. Pada abad ke-5 sejak Masehi, Leukipos memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas muridnya, Demokritos, kira-kira 460–370 sejak Masehi. Argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. Kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan menyiratkan permukaan bumi melengkung. Dua para penyelancong zaman dulu sudah memperlihatkan bahwa ketika mereka berpergian ke selatan di Mesir, posisi bintang-bintang dan rasi bintang berubah banyak dan malah bisa terlihat rasi-rasi bintang baru yang tak dapat dilihat di utara. Kemudian Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerah bulan jelas menunjukkan bentuknya bulat.
Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat padat berat cenderung bergerak menuju pusat bumi, gravitasi versi dia, maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola. Bola dianggap bentuk paling sempurna, jadi bumi mesti berbentuk bola. Bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 sejak Masehi, dan menghasilkan model geosentris yang terkenal yang tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termasuk di peradaban Islam. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchus dari Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografi Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama oleh Hipparchus kira-kira 1190-120 sejak Masehi. Plato dan Aristoteles selain banyak berkontribusi untuk filsafat, juga memajukan metodologi penelitian sains dengan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah alur pemikiran logis, langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu biasa dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awalnya benar, maka kesimpulannya akan benar jika dideduksi dilakukan menurut aturan logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dengan pengamatan lalu pembuatan aturan umum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja, atau setidaknya bermula pengamatan dan pola pengarah ke pengajuan hipotesis atau hukum, yang menjadi sumber kesimpulan yang lalu diuji untuk memeriksa apakah usul hipotesis atau hukumnya tepat. Aristoteles juga memberi banyak sumbangan penting dalam sains, terutama di astronomi atau kosmologi dan biologi, mengajukan teori mengenai langit, juga tentang sebab akibat biologis dan keragaman hayati. Dia banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan dan membedah lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar ke banyak topik. Di bidang kedokteran, Hippocrates kira-kira 460-370 sejak Masehi, yang dikenal karena sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diucapkan dokter dan pekerja medis lain, mampu menjabarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani dikenal lain Ganelos 129 kira-kira 200 Masehi, mengembangkan teori mengenai tubuh, cara kerja organ tubuh, dan melakukan sejumlah operasi bedah canggih, termasuk di mata dan otak. Di Alexandria, Mesir yang dipengaruhi Yunani, ahli matematika Euclides kira-kira 325-265 sejak Masehi, yang sering disebut Bapak Geometri, memberi metodologi yang mantap untuk mematematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma merupakan asumsi awal yang dipercaya benar tapi tidak bisa dibuktikan. Teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan berawal dari aksioma serta menggunakan aturan dan metodologi logika. Stoicheia, elemen karya Euclides, dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tapi lebih dikenal sebagai ahli fisika dengan karyanya mengenai cairan, daya apung, dan statika kaidah dasar tuas. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India punya sejarah panjang. Dari 4000 sejak Masehi di lembah Sungai Sindhu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno yang konstruksinya menunjukkan pengetahuan matematika dan statika. Sampai abad ke-15 Masehi, ketika Nila Kata Somayaja 1444 sampai 1544, ahli matematika dan astronomi di Kerala membuat model langit yang canggih, orbit planet sebelum revolusi eliptika. Kepler
Sebelumnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika penting yang dimanfaatkan para saintis Arab Muslim. Aryabhata 476-550 di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dasar, termasuk sinus, kosinus, dan kosekan, tabel trigonometri, serta teknik dan prosedur matematika pada abad ke-7. Brahmagupta menjelaskan bagaimana 0 digunakan sebagai angka desimal dan pengisi tempat. Sistem angka 0 sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim, dimulai oleh Al-Khawarizmi kira-kira 780 sampai 850. Sejak angka Arab dan sesudahnya digunakan hampir universal dikenal sebagai sistem angka Hindu Arab. Sains zaman pertengahan abad ke-6 Masehi, pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun mencapai zaman pertengahan ketika mulai berhubungan dengan peradaban lain, pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para saintis Tiongkok mendapat banyak penemuan luar biasa dan memberi kontribusi untuk sains dan teknologi, termasuk kompas, kertas, roket, dan lain-lain. Sementara 0 tidak digunakan sebagai angka dan jumlah tersendiri, 10 dianggap suatu jumlah, dan pada abad ke-1 Masehi, angka negatif dan pencegahan mulai dipakai. Belakangan, para ahli matematika Tiongkok dikembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat lebih besar lagi untuk menjawab soal linear, kuadrat, dan kubik. Di aljabar dan geometri juga terjadi pengembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinambung terpanjang pengamatan berbagai fenomena termasuk gerhana, bintik matahari, komet, dan supernova. Yang paling terkenal pada 1054 menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi di Tiongkok juga dipiawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di panggung dunia, Islam menghasilkan zaman keemasan pengetahuan dan sains yang berlangsung selama 1000 tahun. Para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Quran yang mendorong Muslim memikirkan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari pengetahuan. Hadis yang meninggikan posisi orang berilmu, sampai ibadah sholat, puasa, aturan transaksi keuangan, dan lain-lain yang diwajibkan kepada umat Islam waktu sholat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan, Ramadan, Id, Haji, dan keperluan sipil, pembayaran gaji, utang, dan lain-lain. Hitungan zakat, pembagian tanah, dan harta waris semuanya memerlukan astronomi, trigonometri, dan aljabar. Ketika Al-Khawarizmi menulis buku aljabarnya yang bersejarah Kitab Aljabar wal Muqabalah sekitar 830 Masehi, dia membukanya menggunakan kata-kata yang berhubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Islam. Kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mun telah mendorong saya menulis karya singkat, membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian gugatan hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang dia berikan adalah perempuan yang meninggalkan dan mewariskan hartanya ke suami, satu anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Menurut aturan waris Islam, Al-Khwarizmi kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar, dan perhitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagian tiap orang. Dia lalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit, termasuk penentuan zakat, bisa dijawab dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains yang ditemukan kaum muslim ketika memasuki tempat-tempat seperti Mesopotamia dan lembah Sungai Nil, dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan keahlian teknik canggih dalam kria tekstil, kulit, kaca, dan logam. Sesudah berinteraksi dengan para sarjana India, Bizantium, dan negeri-negeri lain, umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis, yang kemudian menjadi sains. Saintis Muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains.
bahkan lebih mementingkan percobaan daripada orang Yunani yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains. Maka Ibnu Haytham kira-kira 965 sampai 1040 Masehi, salah satu yang terhebat di antara ribuan saintis pada zaman keemasan peradaban Islam, diakui sebagai salah seorang pembangun pertama metode sains yang sering dianggap ciptaan Francis Bacon yang kehidup sekitar 500 tahun sesudahnya, yang mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil atau anggapan apapun lewat percobaan. Ibnu Haytham juga dianggap sebagai bapak optika karena karyanya kitab Al-Manazir, kitab optika kira-kira 1000 Masehi, yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata, bukan karena cahaya yang keluar dari mata, memberikan penjelasan fisik dan fisiologis proses penglihatan, melainkan juga menyajikan bahwa alat optik cermin berbagai bentuk dan gejala optik termasuk pemantulan dan pembiasan. Barangkali bisa bidang yang paling lama aktif dalam zaman keemasan sains ilmi Islam adalah astronomi, sering kali bercampur dengan astrologi. Peradaban Islam mendirikan observatorium mengagumkan selama 8 abad dan di banyak tempat dari Turki sampai India, termasuk di Maragha sekarang di Iran Barat, di mana satu observatorium yang berdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi terbesar zaman itu, dan Samarkand, di mana ada satu alat yang berada di tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli astronomi terkenal di peradaban muslim pada masa itu mencangkup Al-Battani wafat 929, Al-Biruni 973 hingga 1048, Ibnu Yunus wafat 1009, Al-Majriji wafat kira-kira 1007, Abdurrahman Sufi 903 hingga 986, Az-Zarqali kira-kira 1029 sampai 1080, Nasiruddin Tusi 1201 sampai 1274, Ibnu Syatir 1304 sampai 1375, Ali Kuci 1403 hingga 1474, Samsudin Kafri kira-kira 1470 hingga 1550, dan Taqiyuddin bin Ma'ruf abad ke-16. Bidang lain yang banyak mendapat sumbangan sains muslim adalah kedokteran, yang diubah menjadi sains eksperimental oleh orang-orang seperti Ibnu Sina yang serba biasa dan pertama kali melakukan uji klinis. Orang hebat ini juga dianggap penemu sifat menular pada penyakit yang dapat pengembangan awal farmakologi klinis. Kanun fi Atib, Kanun Kedokteran karya Ibnu Sina, menjadi buku pelajaran kedokteran standar di Eropa sampai abad ke-18. Kontributor penting lain dalam bidang kedokteran selama zaman keemasan Islam mencangkup Razi wafat 923 hingga 4 yang menerapkan pengetahuan kimia dalam kedokteran, Abul Qasim Az-Zahrawi Al-Bukasis wafat kira-kira 1103, terkenal karena alat-alat bedah yang dia gunakan dan jabarkan di karyanya, kitab At-Tarif, ensiklopedia medis dengan 30 bagian yang juga menjabarkan cara-cara membuat obat melalui sublimasi dan penyulingan. Juga ada Ibnul Baitar kira-kira 1188 hingga 1248, ahli tumbuhan obat dan kedokteran dari Andalusia dengan sumbangan terbesar berupa kitab Ajami, Limufradat, Al-Adwiyah wal Akhdiziyah, kitab obat dan makanan, yang bukan hanya merujuk ke 150 penulis berbahasa Arab sebelumnya dan 20 penulis Yunani, melainkan juga mendaftar 1400 tumbuhan makanan dan obat. Karya besar keduanya berjudul Kitab Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufarrad, kitab obat sederhana, ensiklopedia obat yang mencangkup pengetahuan mengenai khasiat tumbuhan untuk mengobati berbagai penyakit di kepala, di telinga, mata, dan lain-lain. Sains dunia Islam mulai menurun sekitar abad ke-12. Prestasi sains dunia Islam mencapai puncak pada abad ke-10 dan ke-11, lalu menurun menjadi sangat rendah sejak abad ke-16 dan sesudahnya. Tobihuf misalnya menyatakan permulaan penurunannya adalah sekitar akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14. Sementara David Lindbergh
menyatakan bahwa pada abad ke-15 tingkat sedikit yang tersisa, beberapa faktor menyebabkan penurunan itu sebagai dari luar, perang salib dan reconquista dan serbuan Mongol yang menghancurkan di perpustakaan, observatorium, rumah sakit dan sekolah kebangkitan Eropa pada abad ke-15 dan penurunan ekonomi. Negara-negara Islam dan beberapa dari dalam kebangkitan teologi ortodoks sesudah Al-Ghazali, ketiadaan pelembagaan budaya sains, tidak adanya universitas atau lembaga pendidikan tinggi berstatus otonom, kesengajaan antara budaya elit dan awam. Menginjak abad ke-12, Eropa sudah mulai merevitalisasi budayanya dengan pembentukan universitas-universitas Bologna, Paris, Oxford, dan lain-lain yang sangat berdampak. Dengan kurikulum liberal yang pelan-pelan dibangun serta semangat meneliti dan pernyataan yang dibina untuk melengkapi pengetahuan manusia, tak diragukan bahwa itu dibantu khazanah ilmu yang didapat selalu melalui kontak dengan peradaban muslim terutama di Spanyol dan Sisilia, dan gerakan penerjemahan teks filsafat dan sains Yunani dan Islam dari bahasa Arab ke Latin. Perjalanan ke negeri-negeri jauh terutama India dan Tiongkok juga membawakan pengetahuan tambahan yang digunakan sebagai dasar pengembangan lebih lanjut. Pada abad ke-13, bentuk-bentuk awal metode sains dan pemahaman akan kebutuhan menjabarkan fenomena dan hasil secara matematis mulai berakar di Eropa bersama karya para sarjana seperti Robert Grosseteste 1175 hingga 1253 dan Roger Bacon 1214 hingga 1252 membuka jalan untuk Kopernikus dan Galileo. Sains modern pertengahan abad ke-16 hingga sekarang, Universitas Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains bersama teologi dan seni memberi hasil yang mengubah sejarah dunia. Renaissance, revolusi sains, pencerahan, dan belakangan revolusi industri, semua bisa ditelusuri balik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Kopernikus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma De Revolutionibus, revolusi planet mengelilingi matahari, di mana dia berargumen berdasarkan teori dan pengamatan bahwa matahari mestilah pusat dunia, heliocentrisme, bukan bumi geometrisme. Dengan demikian, dia membuat bumi jadi sekadar planet dan manusia tak lagi menjadi pusat alam semesta yang disajikan sebagai pergeseran kecil. Posisi bumi sebenarnya gempa besar sains, intelektual, bahkan teologis. Revolusi sains yang menghadirkan era astronomi modern. Dan kemudian sains modern secara keseluruhan mencakup sumbangan-sumbangan penting lain dari Kepler, Galileo, dan Newton, yang dengan prinsipianya membuat fisika menjadi matematis dengan penggunaan kalkulus, menyatukan hukum langit dan hukum fisika bumi, dan mengubah hakikat sains dan pendekatan zaman pertengahan ke wawasan baru yang modern. Kepler antara 1609 dan 1618 menyingkirkan orbit planet berbentuk lingkaran dan menggantinya dengan elips. Galileo mengubah studi gerak kinematika menjadi sains matematis presisi, dan yang lebih penting memperkenalkan teleskop untuk astronomi, sehingga mengubah pandangan kita mengenai langit dan mendapat berbagai penemuan, misalnya bulan-bulan Jupiter, dan yang paling mencolok adalah fase-fase Venus, yang membenarkan gagasan heliocentris Kopernikus. Akibatnya Galileo ditekan oleh Vatikan karena alasan agama atau filsafat, dan dia akhirnya menjadi tahanan rumah seumur hidup. Walau itu tak menghalangi dia menulis beberapa bukunya yang paling berpengaruh. Hukum gerak planet Kepler kebelakangan memungkinkan Newton membangun hukum geraknya, dan hukum gravitasi universal, penemuan bahwa cara bumi menarik bulan sehingga bulan bergerak mengelilinginya, atau mengapa bumi mengelilingi matahari juga merupakan cara jatuhnya benda di bumi. Kepler juga menciptakan teleskop baru lebih hebat daripada yang dibuat Galileo, berdasar desain asli dari Belanda. Ada kontributor penting bagi zaman baru sains dan nalar, antara lain Tycho Brahe, Robert Hooke, Christian Huygens, Gottfried Leibniz, dan René Descartes.
sampai abad ke-18. Pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dengan pembentukan Akademi Sains, pengumpulan para ahli sains tingkat tertinggi yang menyediakan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama dan barangkali paling terkenal adalah Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, lebih lazim dikenal sebagai Royal Society, yang didirikan pada tahun 1660. Di sanalah Newton, Darwin, dan para saintis hebat lainnya menyajikan karya dan berdebat serius. Akademi des Sciences Prancis dibentuk pada 1666, yang lain mengikuti pada abad ke-8 dan abad ke-9. Akademi Sains dan Sastra Norwegia didirikan pada 1760, Akademi Sains Lisboa, Portugal pada 1779, US National Academy of Science pada 1863, dan seterusnya. Pada abad ke-19 juga terjadi profesionalisasi sains, yaitu kemunculan saintis, orang yang karir dan hidupnya ditunjukkan untuk riset sains. Kala itu fisika berfokus ke studi listrik yang magnet dengan penemuan awal Faraday dan lain-lain, yang berpuncak dengan Maxwell mempersatukan kedua fenomena itu dalam teori sebagai elektromagnetis dalam persamaan Maxwell. Revolusi sains yang lebih besar lagi terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan dan teori baru dalam biologi. Nama paling terkenal yang terkait revolusi itu jelas Charles Darwin, tapi penemuan lain didapat oleh Theodor Schwann, Matthias Canledin, Louis Pasteur, dan Robert Koch. Sebelum Darwin, studi biologi hanya berupa taksonomi, penamaan dan penggolongan. Di botani dan zoologi, makhluk hidup, tumbuhan atau hewan diatur dengan sistem spesies, genus, famili, ordo, kelas, dan seterusnya. Ahli ilmu hayat Swedia Carl von Linne memperkenalkan sistem klasifikasi sederhana buatan yang didasari beberapa ciri utama, tapi sistem itu membutuhkan skema hubungan yang lebih alami dan mendasar. Gagasan evolusi spesies dengan ciri-ciri yang berubah seiring waktu telah dibahas sejak zaman dulu, tapi awalnya hanya ada penjelasan kurang jelas mengenai perubahan itu. Misalnya, lingkungan menimbulkan perubahan, juga belum jelas apakah benar spesies berubah dan menghasilkan spesies baru. Di Prancis, Lamarck mengusulkan bahwa spesies memang berubah seiring waktu, mengajukan bahwa perubahan lingkungan, kekeringan, atau cuaca dingin menghasilkan perubahan di beberapa spesies agar bisa menyesuaikan diri, dan beberapa perubahan itu bisa cukup radikal untuk menghasilkan spesies baru. Tahun 1831, Darwin memulai perjalanan bersejarah di atas kapal Voyage, berkeliling dunia dalam 5 tahun dan membawa lembar catatan mengenai ciri-ciri mereka dan perbedaannya dari tempat ke tempat. Dalam perjalanan itu, dia juga menyaksikan efek gempa dan kekuatan dalam terhadap berbagai organisme dan lingkungan. Kekayaan informasi itu berikut bacaannya. Sesudah kembali ke Inggris, Uneasy on the Principle of Population karya Malthus memungkinkan dia membuat terobosan sejarah spesies berevolusi berangsur-angsur akibat perubahan alami, lalu lingkungan menyeleksi dan melestarikan yang paling cocok dengan kondisi alam. Darwin menyimpan sendiri gagasannya untuk sementara, tapi ketika menerima makalah dari Alfred Russel Wallace yang menunjukkan bahwa Wallace pada dasarnya sampai ke kesimpulan yang sama, Darwin buru-buru menulis buku terkenalnya On the Origin of Species, yang bukan hanya menunjukkan bahwa dia mendapat gagasan itu lebih dulu daripada Wallace, melainkan juga punya banyak data yang mendukungnya dengan murah hati. Darwin menyajikan makalah Wallace berikut rangkuman yang karyanya bersama-sama Linnean Society London pada 1 Juli 1858. Dia melanjutkan dengan menerbitkan bukunya pada 1859. Dua terobosan penting lain dalam biologi terjadi pada abad ke-19, perumusan teori sel sebagai satuan dasar kehidupan dari bakteri sampai organ dalam makhluk hidup oleh Theodor Schwann dan Matthias Schleiden pada 1838. Itu dimungkinkan oleh kemajuan mikroskop pada abad ke-18 dan awal ke-19, serta
Perumusan teori kuman penyakit oleh Pasteur di Prancis dan Koch di Jerman yang menunjukkan bahwa banyak penyakit menyebabkan infeksi bakteri sehingga memungkinkan perkembangan metode pengobatan berdasar imunologi. Pada abad ke-20, fisika kembali maju dengan beberapa revolusi mengagumkan. Albert Einstein tampil pada 1905 dengan sejumlah makalah terobosan, memperkenalkan teori relativitas yang mengubah banyak hal dan ikut serta dalam revolusi kuantum yang Max Planck awali pada 1900. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan yang lain melengkapi teori kuantum yang membuka banyak sekali bidang dengan cara-cara baru dari fisika atom dan nuklir sampai nanoscience dan bahkan biologi. Einstein melanjutkan guncangannya terhadap fisika pada 1905 dengan karya besar lain pada 1915, teori relativitas umum yang memungkinkan kosmologi berkembang dengan dasar teoritis solid, juga astrofisika skala besar, galaksi kuasar, lubang hitam, serta objek dan gejala lain. Georges Lemaitre, Gamow, dan yang lain memperkenalkan teori ledakan besar, memungkinkan manusia membangun sejarah besar. Dari saat penciptaan sampai sekarang, berbagai cabang sains bersatu dalam satu adicerita, antara lain fisika zara dan radiasi selama ledakan besar, relativitas umum selama era pengembangan dan pembentukan galaksi, gravitasi, fisika nuklir, dan radiasi selama pembentukan bintang dan planet, termasuk tata surya kita, proses termal dan geologis pada awal keberadaan bumi, kemunculan air, CO2, kehidupan dan oksigen di tahap berikutnya di planet kita, di biologi dalam tahap berikutnya dengan evolusi kehidupan dan makhluk hidup kompleks, evolusi tingkat lanjut dengan kemunculan hewan, lalu manusia, dan terakhir di era kebudayaan, sains dan teknologi ketika manusia mulai mengerti sejarah jagat dan hayat serta menjelajahi alam semesta. Abad ke-21 menjanjikan penjelajahan, penemuan, dan lompatan pengetahuan yang Abad ke-21 menjanjikan penjelajahan, penemuan, dan lompatan pengetahuan yang lebih besar ketika kita berupaya menemukan planet baru, mengerti awal sejarah alam semesta dengan lebih akurat dan rinci, serta menjelajahi skala terkecil dunia nano dan biologi, rekayasa, genetika, dan bidang lainnya. Petualangan besar berlanjut. Apa itu sains modern dan mengapa beberapa pemikir mengkritiknya? Definisi dari ciri sains modern dalam tinjauan sejarah singkat sains modern barusan kita membahas bagaimana dalam beberapa abad terakhir sains mengalami beberapa perkembangan amat penting. Pertama, dasar empiris yang di dalamnya gejala-gejala alam diteliti melalui pengamatan dan percobaan secermat mungkin. Kedua, dasar matematika kuat, hukum-hukum fisika diungkapkan sebagai rumus matematika. Ketika profesionalisasi dan institusionalisasi kegiatan sains dengan munculnya saintis betulan di berbagai tempat, universitas yang mengajar sesuai kurikulum, dan akademi sains yang memberi forum untuk penemuan dan pengajuan gagasan untuk dibagi dan dibahas. Terakhir, kemunculan filsafat sains yang berupa memberi dasar kuat bagi sains dan metodologinya, serta memisahkannya dari pseudosains dan non-sains. Dengan revolusi Kopernikus, Kepler, Galileo, Newton sejak abad ke-17, kita bisa berbicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak awal ke-19, dengan revolusi yang dibuat oleh Darwin, Maxwell, Einstein, Hans Bethe, Schrödinger, Lemaitre, dan Hubble, kita dapat berbicara mengenai sains modern, biologi modern, fisika modern, kosmologi modern, dan lain-lain. Ciri-ciri sains modern yang tadi disebut itu perlu dimengerti karena beberapa alasan seperti disebutkan tadi. Kita perlu membedakan apa yang benar-benar topik dan penelitian sains dengan pseudosains. Misalnya astrologi. Mengerti hakikat sains modern akan memungkinkan kita membangun hubungan rasional, masuk akal, dan bisa diterima antara sains dan agama atau Islam. Sains modern biasanya bisa didefinisikan sebagai suatu cara memperoleh pengetahuan yang terorganisasi, sistematis, dan disiplin berdasarkan percobaan dan empiris yang memberi hasil yang bisa diulang dan diterapkan secara universal lintas budaya.
Definisi itu punya keunggulan, yaitu mengutamakan ciri objektivitas, bisa diulang, universal, dan bisa diuji percobaan empirisme. Definisi itu juga merujuk secara tak langsung ke proses sains, metodologi sains, dan melibatkan kriteria fasibilitas. Karl Popper bisa diuji, yang menyatakan penjelasan apapun yang tidak bisa dicek benar salahnya sebagai non-scientific. Itu penting karena memungkinkan pembedaan antara sains dan bidang utama pengetahuan atau kegiatan manusia lain seperti seni, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Namun, definisi itu tidak menyebut setidaknya tak secara eksplisit apa yang menunjukkan saya merupakan ciri dasar sains modern, yaitu kaidah naturalisme metodologis. Kaidah itu menyatakan bahwa sains hanya memperbolehkan penjelasan gejala alam yang menyelibatkan sebab alami dan mengesampingkan semua penjelasan supranatural, baik itu arwah malaikat, setan, dan Tuhan sendiri. Perlu ditegaskan bahwa sains modern tak menolak konsep Tuhan atau kepercayaan siapapun terhadap Tuhan atau sosok supranatural lain. Sains modern hanya menyatakan bahwa penjelasan saintifik atas segala gejala alam harus berdasarkan sebab alami. Itu sekedar sikap pragmatis, netral, dan konstruktif. Pertama, para saintis memperhatikan bahwa kita mendapat kemajuan lebih besar ketika memperhatikan penjelasan alami atas gejala alam, dari kilat dan gempa sampai epilepsi dan skizofrenia, dibanding kalau menganggap gejala alam disebabkan Tuhan atau iblis. Kedua, dengan begitu beragamnya kebudayaan di dunia, hal-hal yang bisa kita semua sepakati terbatas di fakta-fakta alam yang kita semua amati dengan cara yang sama. Jika kita mengakui asumsi atau penjelasan non-sains lain, maka tiap orang bisa punya kepercayaan budaya sendiri dan penjelasan untuk gejala ini dan itu. Kerangka sains modern itu telah memberi tantangan bagi setidaknya beberapa konsep Islam mengenai dunia dan alam, karena orang Muslim sering mengklaim dan bersikeras bahwa Tuhan bertindak secara fisik dan langsung di dunia, dalam hal mukjizat maupun kejadian sehari-hari di skala besar, gempa, banjir, atau skala kecil, individual, pribadi, khususnya menanggapi doa. Namun perlu diingat juga bahwa permasalahan itu sudah diangkat dan diperdebatkan para ahli teologi Islam masa lalu dengan pembahasan penyebab sekunder. Tuhan dianggap penyebab pertama segala sesuatu, sehingga debat di antara para filsuf dan ulama Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah mengenai apakah gejala alam menurut hukum dan penyebab sekunder, ataukah Tuhan harus dilibatkan setiap saat di tiap atom, sel, dan berkas cahaya. Para ilmuwan muslim terkenal pada zaman keemasan, terutama Ibnu Haytham 965 sampai 1040 dan Al-Biruni 973 sampai 1048 bersikeras bahwa gejala yang mau mereka jelaskan memiliki penjelasan alami. Kaum Mu'tazilah diwakili oleh ulama besar Qadi Abdul Jabbar bin Ahmad menganut pada pandangan bahwa Tuhan bekerja menurut hukum rasional. Namun kaum Asy'ariyah yang sampai sekarang menjadi aliran teologi dominan di dunia Islam bersikeras bahwa Tuhan menguasai semua proses besar maupun kecil dan bertindak setiap saat. Muslim yang pandangannya lebih sejalan dengan pendekatan sains modern melihat tak ada pertentangan antara kepercayaan atau Tuhan memelihara dunia melalui hukum-hukum yang ditetapkan di alam, dan bahwa penyebab alami adalah penyebab yang secara tak langsung diizinkan oleh Tuhan. Perumusan hipotesis untuk menjelaskannya. Pembuatan prediksi berdasarkan hipotesis itu untuk mengujinya. Pengujian hipotesis dengan melakukan percobaan atau pengamatan. Pembuktian hipotesis tertolak atau tidak tertolak, kemudian kembali lagi ke awal. Perumusan metode sains standar sering dikaitkan dengan Francis Bacon 1561 hingga 1626, bukan karena dia benar-benar orang pertama yang menerapkannya, melainkan karena dia tampaknya orang pertama yang menjabarkannya dengan jelas. Kita tahu bahwa para saintis sebelumnya, terutama Ibnu Haytham, telah menggunakan pendekatan empiris dan eksperimental. Faktanya beberapa filsuf sains, terutama Paul Feyerabend
1924 hingga 1994, dan Imre Lakatos 1922 hingga 1974 memperdebatkan mengenai apakah sains punya metode yang dapat definisikan dengan jelas, dan lebih penting lagi, apakah sains dapat disebut objektif. Relevansi pernyataan itu jelas kalau kita mempertimbangkan bahwa saintis adalah manusia sehingga bisa keliru dan memiliki prasangka tersembunyi. Namun, dalam praktik saintis mengikuti metode sains secara umum saja karena dua alasan jelas: ada tumpang tindih antara beberapa langkah metode sains, contohnya hipotesis dan pengujian saling terkait dan saling mempengaruhi. Saintis bisa mendapat hipotesis dari sumber apapun, bahkan dari mimpi, tidak mesti dari kegiatan empiris langsung. Hipotesis, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut: fakta, hukum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya akan mencoba mendefinisikan tiap istilah sesederhana dan sejelas mungkin. Fakta sains bisa didefinisikan sebagai suatu pengamatan objektif dan bisa dicek benar salahnya. Objektif berarti tak tergantung pengamat, siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama akan mendapatkan hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang, dari yang paling dikenal bumi itu bulat, berputar di sumbunya, rotasi dan mengelilingi matahari. Tak peduli apa kata kaum bumi datar yang penolak sistem tata surya heliosentris lainnya, sampai yang masih saja diperdebatkan bumi berumur 4,5 miliar tahun dan ada bukti evolusi biologis yang bisa diamati, dan di peninggalan geologis dan paleontologis bumi banyak yang menyatakan itu sudah berstatus fakta. Hukum sains merupakan perumusan seringkali matematis suatu hubungan sebab akibat antara besaran-besaran fisika yang telah ditemukan selalu berlaku. Contoh, hukum pertama Newton: tanpa adanya gaya, suatu benda akan tetap diam atau bergerak teratur, tergantung keadaan geraknya. Contoh hukum sains penting lain bisa dilihat di halaman-halaman mendatang. Hipotesis adalah dugaan yang dirumuskan saintis sebagai kemungkinan penjelasan suatu hasil pengamatan atau gejala. Contoh, langit berwarna biru karena memantulkan warna air di bumi. Itu bukan hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan juga sah secara sains karena mengajukan penjelasan untuk suatu gejala yang diamati. Langit berwarna biru dan bisa difalsifikasi, yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dari gurun atau tempat lain yang tak ada airnya. Bisa dilihat dari contoh itu bahwa hipotesis tak selalu benar, malah hipotesis keliru telah dirumuskan lebih sering daripada hipotesis tepat. Model adalah versi sederhana suatu sistem fisik dan proses-prosesnya sebagaimana dibayangkan saintis, yang cukup sederhana untuk dipelajari tapi tidak terlalu sederhana sehingga tidak lagi menggambarkan kenyataannya. Contoh, atom aslinya digambarkan secara inti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron yang mengorbit seperti planet, tak lama kemudian didasari oleh bahwa model planet seperti itu tak menggambarkan atom dengan tepat karena elektron dan semua muatan listrik yang mengalami percepatan akan mengalami radiasi juga, sehingga cepat kehilangan energi dan jatuh ke inti model awan. Kuantum kemudian diajukan untuk menggantikan model planet. Teori sains dihasilkan ketika para saintis mensintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah didapati benar dan hubungan matematis diantaranya. Kadang satu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan atau persamaan. Kadang teori berupa kumpulan hukum dan fakta hasil pengamatan yang lebih kompleks. Contohnya antara lain teori gravitasi Newton, dua teori relativitas Einstein, teori kuantum atom dan zarah, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori tektonika plat, teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka penggunaan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep fakta, hukum, dan teori. Rumah dibangun dengan batu bata pada fakta yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiang-tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Sains adalah fakta-fakta sebagaimana rumah dibangun dan batu bata
Sains juga dibangun dari fakta-fakta, namun setumpuk batu bukanlah rumah dan sekumpulan fakta belum menjadi sains. Beberapa hukum sains paling penting yang biasanya diketahui orang lain. Hukum gravitasi universal Newton. Sekitar 350 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan-gagasan yang kala itu direvolusioner, bahwa sembarang dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya di bumi maupun alam semesta maka disebut hukum universal. Salin tarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sesuai suatu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. F sama dengan G kali M1 M2 per D2. F adalah gaya, G adalah kosasa universal 6,67 kali 10 pangkat min 11. M1 dan M2 massa masing-masing benda, dan D jarak antara pusat kedua benda. Gaya yang sama berlaku bagi dua benda tanpa peduli sebesar atau sekecil apapun keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagian besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang kita tempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui massa benda, bintang, atau planet jika kita bisa mengukur parameter orbital, jarak, dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberi kita 3 hukum terkenal lain. Hukum-hukum gerak Newton yang berasal hukum gravitasinya membentuk bagian penting fisik klasik, terutama mekanika. Seperti banyak hukum sains, hukum-hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama sudah saya sebutkan, yang kedua menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa M dengan percepatan yang disebabkan gaya itu F sama dengan ma. Yang ketiga diketahui sebagian besar orang untuk setiap aksi terhadap objek X ada reaksi setara dan berlawanan dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya ke X. Sekali lagi, tak melihat besar kecilnya tiap objek, dengan kata lain, tiap objek yang dikenai gaya akan membalas dengan gaya setara. Set hukum penting lain adalah 3 hukum termodinamika yang membentuk dasar studi cara kerja energi dan panas ke dalam sistem, misalnya mesin, bagian dalam bintang, dan lain-lain. 3 hukum itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Konservasi energi untuk sistem di mana panas berperan penting, kecuali sistem tertutup sempurna terisolasi dari alam semesta, sebagian panas akan melepas ke dunia luar. Entropi, yang pada dasarnya ukuran ketidakaturan suatu sistem, akan selalu naik di setiap proses termodinamis. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dari ketidakaturan dengan proses alami apapun di suhu 0 mutlak Kelvin 273,15 derajat Celcius di bawah 0. Suhu paling rendah yang dimungkinkan, entropi mencapai nilai terendah yang mungkin dan semua zat berhenti bergerak. Oleh karena itu mustahil mencapai 0 mutlak, tapi dengan memompa energi keluar dari sistemnya, saintis pelaku percobaan setelah mencapai suhu mendekatinya. Suatu pernyataan penting adalah, apalah hukum yang kita rumuskan itu nyata atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara, bukanlah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu. Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah yang dengan gravitasi kuat, dan harus digantikan persamaan relativitas umum Einstein. Di sini kita mesti membedakan antara hukum sains rumusan saintis dan hukum alam nyata atau hukum Tuhan. Seperti kata orang beriman, sebenarnya yang ditemukan atau dirumuskan saintis fakta alam atau hukum sains hanyalah pendekatan bertahap dan progresif ke hukum alam sejati atau hukum Tuhan yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tak berubah pada seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Muzaffar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah, mengutip ayat Al-Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang terdahulu, dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Lalu menambahkan, dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh dijadikan benar-benar pernah berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Pembuatan model dan hukum dalam praktik.
Sains banyak mengandalkan pembuatan model karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau mengabarkan seluruh sistem secara matematis. Terlalu banyak atom di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai bagian sistem, terlalu kompleks dan lain-lain. Jadi sains menggunakan banyak tipe model yang bisa berubah berupa objek fisik versi sederhana, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model yang terkenal dalam sains antara lain model atom planeter Bohr, model helix ganda molekul DNA, model bola biliar untuk gas, model tetes air, dan model cangkang untuk inti atom, model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian tak penting. Penyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo, benda menjadi titik bermassa, permukaan menjadi bebas, gesekan, dan lain-lain. Dan sesudahnya diformalkan, perhatian harus diberikan ke resiko penyederhanaan berlebihan atau penghapusan satu aspek penting. Masalah pemahaman atas batas akurasi model juga diperlukan, tergantung sifatnya. Contoh, model numerik bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung seberapa linear atau non-linear, chaotic sistemnya, dan skala waktu perhitungan ini paling baik digambarkan di model perakiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang, satu sebagian penting debat hari ini di antara para saintis mengenai seberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya adalah seputar model yang dipakai, efek apa yang disertakan, dan bagaimana serta ketepatan perhitungan. Konsep-konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini, selain gagasan-gagasan dasar yang dijelaskan barusan, fakta, hipotesis, hukum, teori, model, ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita mendapat kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan atau dilaporkan sana-sini. 1. Korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Korelasi bisa positif ketika dua faktor naik atau turun bersama-sama, atau negatif ketika dua faktor berubah secara berlawanan. Contohnya, nilai yang didapat murid meningkat seiring kehadiran di kelas, korelasi positif. Jumlah rambut di kepala orang menurun ketika orang semakin tua, korelasi negatif. Tekanan darah lebih tinggi di antara orang-orang yang lebih tua, korelasi positif. Harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah perokok di satu populasi, korelasi negatif. Satu hal yang dapat diperhatikan adalah bahwa korelasi tak selalu berarti sebab akibat, dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan faktor ketiga, C, yang memengaruhi keduanya. Jadi bisa ada hubungan sebab akibat antara C dan A dan antara C dan B, tapi tidak ada antara A dan B. Berikut beberapa contoh dari dunia sekitar kita untuk menggambarkan kaidah penting ini. Boleh jadi ditemukan korelasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di satu kota, namun tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan keduanya. Dapat disebabkan tingginya jumlah pengangguran di kota itu, atau barangkali faktor tambahan misalnya penggunaan obat terlarang. Kadang ada beberapa faktor penyebab dikorelasi seperti itu. Boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang menangani suatu kebakaran dan besar kerusakan yang terjadi. Tapi jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapat pelajaran tambahan tertentu cenderung mendapat nilai lebih rendah dibanding teman sekelasnya. Tak perlulah dianggap pelajaran tambahan menyebabkan nilai turun. Ada sejumlah contoh korelasi yang terjadi pada musim panas. Contoh, jika kita mengamati jumlah kasus orang tenggelam dan pembelian es krim, kenaikan dan penurunan keduanya bisa terjadi pada waktu yang sama, tapi jelas keduanya disebabkan musim panas sehingga banyak orang berenang dan membeli es krim. Terakhir, ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan tiap kali kapten menyalakan tanda pakai sabuk pengaman, pesawatnya berguncang-guncang. Yang kedua itu signifikan statistik. Ketika membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilaporkan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran bisa keliru. Keliruan alat, keliruan manusia, atau naik turunnya secara normal juga disebut ketidakpastian, dan tiap pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan penyimpangannya ketika dibandingkan dengan nilai lain.
Contoh, jika suatu pengukuran baru menunjukkan nilai A 4,7 sementara pengukuran sebelumnya mendapatkan 5,2, kita jangan langsung menyatakan ada perbedaan signifikan sekitar 10% ke atas, karena bisa saja ada konsisten di kedua hasil yang bergantung kepada kesalahan atau ketidakpastian di dua nilai. Jika kedua punya nilai ketidakpastian 0,3, maka keduanya masih konsisten karena 4,7 ditambah 0,3 masih masuk ke kisaran nilai sau-saunya. 5,2 sampai 0,3 sampai 5,2 ditambah 0,3. Jika nilai kesalahannya hanya 0,2, maka perbedaan antara kedua hasil pengukuran itu memang signifikan dan kita tidak bisa menyatakan ada konsistenan atau perubahan signifikan nilai kebesaran itu. Sampai batas tertentu, saya bilang sampai batas tertentu karena sudah begitu pun itu ilmu statistik memberitahu kita bahwa ada peluang sekitar 5% bahwa walau nilai kedua pengukuran 4,7 sampai 0,2 sampai 4,7 0,2 dan 5,3 sampai 0,2 sampai 5,3 ditambah 0,2 tak saling tumpang tindih, keduanya memang tumpang tindih jika tidak pastiannya 2 kali lipat. Perhatikan bahwa peluang itu terjadi adalah 5%, tidak kecil sama sekali. Kita bisa melihat dari gambaran itu bahwa pengukuran dan hasil yang tampak memberi kesimpulan tertentu mesti diperiksa menggunakan statistik untuk memastikan signifikannya. Kritik modern terhadap sains selalu dikritik karena alasan objektif, metodologi, maupun lainnya ideologi. Baru-baru ini muncul kritik-kritik baru termasuk dari agama, fundamentalis, dan kritik pasca modern. Keduanya menyatakan bahwa sains seperti banyak upaya manusia lain adalah konstruksi yang tak kurang subjektif atau ideologis dibanding bidang lainnya. Kritik lain, misalnya kritik feminis, mengatakan bahwa upaya sains itu mengandung bias sosial dan budaya, mengutamakan saintis barat laki-laki yang mendapat berbagai kelebihan dan beberapa kesimpulan barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bukan orang barat. Pandangan itu boleh jadi tampak mengejutkan atau bahwa menggelikan, tapi ada yang serius menyatakan demikian. Terutama di bidang ilmu sosial juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang akan kita bahas nanti. Namun, para pembela sains berdalih bahwa keberhasilan besar sains selama beberapa abad belakangan ini banyak sekali prediksi yang terbukti, penerapan yang mengubah kehidupan dan masyarakat dan lain-lain. Bisa berbicara banyak, memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pembesaran sosiologi upaya sains dapat bermanfaat di bidang-bidang tertentu, namun tidak ada dasarnya mengkritik kelebihan dan meremehkan nilai sains. Penilaian objektif dan perspektif bisa mengarahkan kita untuk mengakui dan menyoroti berbagai perdebatan penting mengenai sains modern dan cara kerjanya. Satu perkara yang didebatkan adalah reduksionisme, suatu kaidah metodologi umum di mana penelitian atas suatu subjek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahkannya menjadi berbagai bagian, memahami dan menganalisis setiap bagian dan hubungannya ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu sangat ampuh di banyak bidang, terutama fisika dan kimia, dan sampai batas tertentu di biologi, contohnya dengan kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagiannya. Namun proses reduksionis menjadi makin kurang jelas apabila kompleksitas makin tinggi. Walau para reduksionis rakus ingin terus menerapkan kaidah itu, psikologis disajikan sebagai setidaknya para prinsipnya. Hasil biologi kesadaran hanya perwujudan kompleks proses-proses di otak, dan seterusnya. Sikap serba hanya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis materialis. Jika segalanya bisa direduksi menjadi atom dan diinteraksi belaka, maka kita tak akan perlu menyebut-nyebut akal budi, apalagi jiwa. Itu telah membuat filsuf kontemporer seperti Fraser Watts bersikeras membedakan antara reduksionisme metodologis dan reduksionisme ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa banyak gejala tidak bisa dikenai pendekatan reduksionis, seperti banyak fenomena emergent di tingkat kompleksitas lebih tinggi, muncul gejala baru yang tidak bisa ada di tingkat rendah, telah diamati dan diteliti. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menepati
ruang penelitian seluas mungkin tanpa batas, termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme, istilah yang berkonotasi buruk memang, sementara reduksionisme boleh jadi tak berlaku bagi banyak bidang. Dan gejala itu bukan berarti bahwa sesuatu seperti kesadaran tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains, cepat atau lambat. Namun ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya manusia, termasuk gejala psikologis seperti cinta dan spiritualitas atau gejala sosial seperti agama, persoalan referensi, dan kemampuan sains menjadi perdebatan. Nomanul Haq menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaannya masyarakat manusia mengeluh-elukan saintis, sehingga menyiratkan bahwa saintis memiliki pemahaman lebih mendalam atas dunia sehingga harus dipercaya segala bidang. Pandangan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologinya. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan muslim tak digunakan lagi ialah Said Hossein Nasr, salah seorang filsuf muslim paling penting dalam 50 tahun terakhir, yang telah menulis buku, ratusan artikel, dan mendapat berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik, tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dia anggap penting. Keberatan kepenting umum Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia serta merusak alam yang dianggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern konfirmasi. Terima kasih, segitu saja buku yang saya bacakan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.